menentukan peringkat kelas, kita akan menggunakan fungsi rank, teman-teman. Kita ketikkan sama dengan kemudian RA. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali berjumpa kalian tentunya di channel kebanggaan kita. Apalagi kalau bukan edukasi, tempat belajar yang paling asik. Teman-teman, di video kali ini kita akan kembali melaksanakan kegiatan bedah Excel. Nah, di kegiatan bedah Excel yang kedua ini, target kita adalah bisa melakukan pemeringkatan dan juga menentukan status kelulusan siswa berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, kita akan menggunakan bantuan dari 3 fungsi Excel, teman-teman. Yang pertama ada rank, kemudian ada if, dan juga ada count if. Jadi, buat kalian yang mau tahu gimana sih cara penggunaan ketiga fungsi itu, pastikan kalian nonton tayangan ini sampai selesai dan jangan kemana-mana. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan lembar kerja berjudul Bedah Excel 2, penggunaan fungsi rank, if, dan count if. Jadi sebelum kalian melanjutkan tutorial ini, pastikan kalian sudah download filenya melalui link deskripsi di bawah ini ya. Nah teman-teman, ini adalah tampilan dari lembar kerja berjudul Bedah Excel 2. Di sini sudah disediakan nilai-nilai dan juga sudah disediakan persyaratan teman-teman. Lalu kita diminta untuk menentukan peringkat kelas, jumlah mantau tidak lulus, status kenaikan kelas, kemudian jumlah siswa lulus KKM dan jumlah siswa tidak lulus KKM. Tetapi sebelum itu kita perlu menerjemahkan syarat-syarat ini terlebih dahulu teman-teman. Jadi di sini ada 3 syarat. Yang pertama, KKM semua mata pelajaran adalah 70. Di sini artinya nilai minimal pada masing-masing mata pelajaran adalah 70. Kemudian syarat yang kedua, siswa dinyatakan lulus jika mampu mencapai nilai KKM. Artinya, agar siswa bisa lulus, maka nilai pada masing-masing mata pelajaran harus lebih dari sama dengan 70. Sini kita perlu supaya lebih jelas. Sehingga dalam bahasa Excel kita akan menuliskan seperti ini teman-teman, lebih dari sama dengan 70. Syarat yang ketiga adalah syarat kenaikan kelas. Siswa hanya diizinkan memiliki 2 mata pelajaran yang nilainya kurang dari KKM. Artinya, jumlah mata pelajaran yang tidak lulus yang dimiliki siswa harus kurang dari sama dengan 2, atau dalam Excel kita akan menulis seperti ini, kurang dari sama dengan 2. Nah, syarat-syarat ini teman-teman harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan tugas kita untuk menentukan status kelulusan masing-masing siswa. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai kita kembali ke file utama. Di sini teman-teman kita akan memulai untuk menentukan status kelulusan siswa pada masing-masing mata pelajaran. Kali ini kita akan memulai menentukan status kelulusan masing-masing siswa pada mata pelajaran PAI. Caranya teman-teman, kita bisa menggunakan rumus atau formula if. Kita ketikkan sama dengan kemudian if. Kita pilih dengan klik 2 kali, kemudian kita diminta untuk menuliskan logical testnya. Kita perlu ingat teman-teman bahwa untuk bisa lulus, siswa itu harus memiliki nilai lebih dari sama dengan 70. Di sini karena kita akan mengukur status kelulusan dari nilai PAI Amelia, maka kita arahkan ke nilai PAI-nya Amelia seperti ini. Kemudian kita ketikkan syaratnya, lebih dari sama dengan 70.
Kalau sudah sesuai sintak, kita diminta untuk menuliskan tanda titik koma seperti ini dan diminta menuliskan value if true. Jika nilainya Amelia lebih dari 70, maka statusnya adalah lulus. Karena di sini disepakati kalau lulus sama dengan L, maka di sini kita ketikkan L. Jangan lupa selalu diapit oleh tanda petik 2. Kemudian kita kembali tuliskan tanda titik koma, lalu value if false. Artinya, jika nilai Amelia tidak mampu mencapai 70, berarti status Amelia adalah tidak lulus. Kita ketikkan TL, jangan lupa diapit tanda kutip 2, diakhiri dengan tanda kurung, kemudian tekan enter. Ternyata Amelia yang memiliki nilai PAI 81 statusnya adalah lulus, berarti benar. Untuk menentukan status kelulusan siswa yang lain mulai dari Andi sampai dengan Wildan, kita hanya perlu mengcopy formula yang ada pada Amelia, teman-teman. Caranya, kita klik keterangan nilai PAI-nya Amelia, kemudian kita letakkan kursor di sebelah kanan bawah sampai membentuk tanda tambah, kemudian kita klik kiri, tahan, kita geser sampai nilainya Wildan. Maka akan diperoleh hasil seperti ini, teman-teman. Kemudian, untuk menentukan status kelulusan siswa pada mata pelajaran yang lain mulai PKN, Bahasa Indonesia sampai dengan Bahasa Jawa, caranya kita cukup mengcopy keterangan ini, teman-teman. Jadi kita copy, kemudian kita pastekan pada semua mata pelajaran. Seperti ini. Ada matematika, kemudian IPA, ada IPS, SBK, Penjaskes, dan yang terakhir adalah Bahasa Jawa. Sekarang kita sudah mengetahui status kelulusan seluruh siswa pada masing-masing mata pelajaran. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah mata pelajaran masing-masing siswa yang tidak lulus. Berarti di sini kita diminta untuk menghitung jumlah mata pelajaran berstatus TL pada masing-masing siswa. Nah, caranya kita akan menggunakan countif, teman-teman. Jadi kita ketikkan sama dengan, kemudian COU, kita pilih countif, klik 2 kali, kemudian kita seleksi ringnya. Nah, karena kita akan menghitung jumlah mata pelajaran Amelia yang tidak lulus, maka ringnya hanya akan berkutat pada baris nilainya Amelia seperti ini. Kemudian kita tambahkan tanda titik koma. Lalu kita diminta untuk membubuhkan kriteria. Karena kita diminta untuk menghitung yang tidak lulus, maka di sini kita ketikkan TL. Jangan lupa selalu diapit tanda kutip 2, diakhiri tanda kurung tutup dan ditekan enter. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Kemudian, untuk menentukan jumlah mata pelajaran siswa lain yang tidak lulus, kita cukup mengcopy sel jumlah mata pelajaran tidak lulusnya Amelia seperti ini, teman-teman. Kemudian, blok sel jumlah mata pelajaran tidak lulus siswa yang lain, kemudian tekan paste. Seperti ini hasilnya, teman-teman. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah siswa yang lulus KKM dan tidak lulus KKM. Tentunya masih menggunakan countif juga, teman-teman. Caranya sama, kita ketikkan sama dengan COU, kita pilih countif, klik 2 kali, kita tentukan ranknya. Nah, karena di sini kita akan menentukan jumlah siswa yang lulus KKM pada mata pelajaran PAI, maka ranknya adalah ada di keterangan yang di kolom nilai PAI. Kemudian kita ketikkan titik koma, lalu kita tulis kriterianya. Karena di sini kita diminta untuk menghitung jumlah yang lulus, otomatis kita ketikkan L, diapit oleh tanda kutip 2, diakhiri tanda kurung tutup, tekan enter. Hasilnya sama dengan 11. Untuk jumlah siswa tidak lulus, caranya mirip, teman-teman. Masih pakai countif, jadi tuliskan sama dengan COU. Kita pilih countif, klik 2 kali, kemudian kita seleksi ringnya. Rank ini masih sama dengan rank ketika menentukan jumlah siswa yang lulus, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita klik titik koma, kemudian kita tulis kriterianya. Di sini karena tidak lulus, otomatis kriterianya TL. Jangan lupa selalu diapit tanda kutip 2, diakhiri tanda tutup kurung, baru tekan enter. Nah, untuk menentukan jumlah siswa yang lulus KKM dan tidak lulus KKM pada mata pelajaran yang lain, caranya kita bisa blok jumlah siswa yang lulus KKM dan tidak lulus KKM pada mata pelajaran PAI seperti ini, teman-teman. Kemudian kita posisikan kursor di pojok sebelah kanan bawah sampai membentuk tanda tambah. Klik kiri tahan, kita geser, kemudian lepaskan.
Cara ini sebenarnya sama saja dengan ketika kita menentukan jumlah mata pelajaran masing-masing siswa yang tidak lulus, teman-teman. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil menentukan status kelulusan siswa pada masing-masing mata pelajaran, teman-teman. Selanjutnya adalah kita tentukan kenaikan kelasnya. Nah, kita balik lagi ke sini. Syarat naik kelas, jumlah mata pelajaran tidak lulus yang dimiliki siswa harus kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini kita kembali menggunakan rumus if, teman-teman. Kenapa menggunakan fungsi if? Karena kita melibatkan logika untuk menentukan kenaikan kelas, teman-teman. Jadi kita ketikkan sama dengan kemudian if. Di sini kita diminta untuk menentukan logical testnya. Karena di sini tadi hubungannya dengan jumlah mapel yang tidak lulus, maka logical testnya mengacu pada kolom jumlah mapel TL dari masing-masing siswa. Nah, untuk Amelia kita klik di sini. Kemudian syaratnya adalah supaya siswa bisa naik kelas, maka jumlah mapel tidak lulusnya maksimal sama dengan 2 atau kita ketikkan kurang dari sama dengan 2 seperti ini. Kita ketikkan tanda titik koma, lalu kita diminta untuk menuliskan value if true. Jika jumlah mata pelajaran siswa yang tidak lulus kurang dari sama dengan 2, maka artinya siswa itu layak untuk naik kelas. Nah, seperti ini, jangan lupa selalu diupdate tanda titik 2. Kita ketikkan lagi titik koma sesuai sintak, kemudian value if true. Jika jumlah mapel tidak lulus siswa lebih dari sama dengan 2, artinya dia adalah tinggal kelas. Diupdate tanda kutip 2, diakhiri dengan tanda kurung tutup, baru ditekan enter. Kenapa Amelia naik kelas? Karena jumlah mata pelajaran tidak lulusnya sama dengan 2. Nah, untuk menentukan status kenaikan kelas dari siswa-siswa yang lain, kita tinggal copy saja, teman-teman. Kita klik di status kenaikan kelasnya Amelia, kita tekan copy, kemudian kita blok status kenaikan kelas dari siswa-siswa yang lain, kita ketikkan paste di sini. Nah, di sini sudah ada yang naik kelas, ada yang tinggal kelas, dan seterusnya, hasilnya seperti ini. Kemudian yang terakhir, kita menentukan peringkat kelas. Untuk menentukan peringkat kelas, kita akan menggunakan fungsi rank, teman-teman. Kita ketikkan sama dengan kemudian RA, kita pilih rank, klik 2 kali. Kemudian kita diminta untuk mengisikan number. Number di sini adalah patokan yang akan kita gunakan untuk menentukan peringkat, teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan jumlah nilai sebagai patokan. Kita klik di sini. Lalu kita tekan tanda titik koma dan kita diminta untuk menentukan referensi. Jadi referensi ini merupakan nilai-nilai pembandingnya, teman-teman. Nah, di sini otomatis nilai pembandingnya adalah nilai seluruh siswa yang ada di kelas Amelia. Caranya seperti ini, kita blok semua, kemudian kita akhiri dengan tanda titik koma, lalu order. Di sini order ada 2 pilihannya, ada descending dan ada ascending. Untuk descending berarti urutannya dari nilai yang terbesar menuju ke nilai yang terkecil. Kemudian ascending dari nilai terkecil menuju nilai terbesar. Karena di sini untuk menentukan peringkat kelas, otomatis siswa yang nilainya tinggi akan mendapatkan peringkat 1, sehingga susunannya adalah descending. Karena descending, maka kita tuliskan 0 di sini, teman-teman. Kita akhiri tanda kurung tutup dan tekan enter. Nah, ternyata Amelia yang memiliki jumlah nilai 706 menduduki peringkat 4. Untuk menentukan peringkat kelas dari siswa yang lain, teman-teman, caranya kita tidak bisa sekedar copy paste seperti apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, tetapi karena untuk penentuan peringkat kelas tadi kita menggunakan rank khusus, yaitu referensi yang itu tidak boleh digeser, maka kita perlu mengunci tabel referensinya dulu, teman-teman. Seperti ini kita kunci. Kita tekan Fn F4. Tanda kalau sudah terkunci adalah abjadnya itu sudah diapit oleh simbol-simbol dolar seperti ini, teman-teman. Jadi kalau sudah, kita tekan tombol enter. Nah, setelah selesai kita bisa copy, terserah mau pilih yang mana. Boleh kita tekan copy di sini, kemudian kita blok, lalu kita tekan paste, atau boleh juga digeser seperti biasanya. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kuharap kalian tidak perlu protes kenapa yang peringkat 4 tinggal kelas,
tetapi justru yang peringkat 15 naik kelas, karena ini tadi kita hanya menggunakan syarat dan nilai secara acak. Yang penting kita bisa paham bagaimana menggunakan fungsi if, bagaimana menggunakan fungsi countif, dan juga bagaimana menggunakan fungsi ring. Nah teman-teman, gimana? Gampang kan penggunaannya? Jadi buat kalian yang sebelumnya masih terbiasa melakukan pemeringkatan secara manual, aku harap setelah ini kalian bisa memanfaatkan fungsi-fungsi Excel untuk mempermudah pekerjaan kalian. Yang perlu diingat teman-teman, salah satu faktor pendorong keberhasilan penggunaan anggota keluarga besar fungsi logika adalah pemahaman kita terhadap logika itu sendiri teman-teman. Jadi sebelum kalian menggunakan fungsi logika, pastikan kalian paham dulu dengan logika-logikanya teman-teman. Dan seperti biasa, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan kalian share ke sebanyak-banyaknya teman kalian. Dan jika kalian ada pertanyaan, masukan atau saran, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, atau kalian juga bisa DM di IG ku @welinavita teman-teman. Dan pastinya aku mau sampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan udah support channel ini sampai saat ini. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.